Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده وبعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan. Mudah-mudahan karunia demi karunia yang kita dapatkan membuat kita semakin mendekat kepada Zat yang memberikan karunia. Mudah-mudahan rezeki demi rezeki yang kita pergunakan membuat kita semakin ingat kepada Zat yang memberikan rezeki itu semua kepada kita. Dan mudah-mudahan bertambah usia kita, bertambah baik pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jujur kita akui terlalu banyak yang telah dilimpahkan kepada kita dan terlalu sedikit rasa syukur yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah buatkan kita selalu untuk pandai menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Karena janji Allah pasti, janji Allah tidak pernah mungkin. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian syukuri, maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Kemudian salam kepada qudwah dan uswah sana kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kau datang ke rumah ibu, tamu penting, kira-kira apa yang ibu persiapkan untuk menyambut tamu penting itu? Makanan, tuh ibu, minuman, dibarasianlah rumah, disiapkanlah tempat tidur. Kau perlu diganti spraynya, Kau perlu dicat rumah itu, dicat rumahnya. Kau capek kalau ibu dicat rumah itu. Kalau dicat rumah itu cirang ala kamu nantu ibu saya. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau tamu itu istimewa, maka biasanya persiapan kita juga istimewa. Sebab kita khawatir kalau tamu itu penting lalu mendapati ketika dia berkunjung namun banyak sekali kekurangannya, maka khawatirnya kita malu untuk bertemu dengan tamu tersebut. Akan tetapi kalau seandainya yang datang itu kebanyakan seperti tamu biasa, maka biasanya persiapan kita juga biasa-biasa saja. Oleh karenanya apa yang membuat persiapan kita begitu baik? Karena apa yang ada di dalam hati kita tentang siapa yang akan datang. Maka begitu juga Ramadan. Ramadan ini berulang setiap tahunnya, bukan sesuatu yang baru. Tiap tahun bersubuh di Ramadan. Bahkan sebanyak umur, sebanyak 10 Ramadan yang telah kita lalui, bahkan lebih. Karena Ramadan itu hitungannya bulan Qamariyah yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun Masehi. Tahun kini mulai di bulan April. Tahun yang lalu di bulan masih juga April, Mei Bapak Ibu. April juga tapi lebih awal. Tahun depan itu kita akan mulai di bulan Maret. Karena lebih sedikit waktunya. Oleh karenanya kalau 30 tahun bukan 30 Ramadan yang telah lewati, tapi lebih daripada itu. Maka bukan sesuatu yang baru. Tapi apa yang membuat Ramadan itu beda? Bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan dan bagaimana kita meletakkan Ramadan itu di dalam hati kita. Maka inilah ungkapan Allah SWT dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan sesungguhnya siapapun yang mengagungkan syiar agama Allah, maka di sanalah letak ketakwaan hati. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan ini bisa saja Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi hati kita menyambut Ramadan adalah sesuatu yang baru. Maka kita akan dapati ada orang yang siap berletih-letih, berlelah-lelah untuk Ramadan. Sebab kenapa? Karena bagi dia Ramadan itu spesial.
Jadi jangan aneh Bapak Ibu kalau ada orang yang mempersiapkan dirinya 3 bulan sebelum Ramadan, sebagaimana orang-orang saleh sebelum kita. 3 bulan sebelum Ramadan mereka telah mempersiapkan diri. Sebab kenapa? Bagi mereka Ramadan itu sangat spesial, maka mesti disambut dengan cara yang sangat spesial. Oleh karenanya, ketika kita masih di awal Ramadan, maka ini juga yang perlu untuk kita kuatkan. Mudah-mudahan ini Ramadan terbaik seumur hidup kita. Sebagian orang mengatakan ini Ramadan terakhir, ya. Tapi bagi saya lebih kuat adalah Ramadan ini Ramadan terbaik seumur hidup kita. Sebab kadang-kadang orang tak takut mati dari kecil terakhir wahana di mana. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau ini Ramadan terbaik seumur hidup kita, maka mari kita berlomba-lomba untuk bulan Ramadan ini. Sebab kenapa? Orang kalau ingin jadi terbaik Bapak Ibu ada perlombaan. Kalau seorang saja tidak jadi terbaik, tidak ada perlombaan. Maka kalau kita ingin menjadi yang terbaik, maka kita berlomba-lomba. Ingin menjadi pemenang. Lain nama ibu-ibu gaji yang Pak naik tiap bulan. Dapat tiap bulan naik. Lain nama Bapak penghasilan tambah tiap bulan. Pasti nama. Lain nama jabatan wak naik tiap waktu. Pasti nama. Tapi dia tidak naik itu. Kenapa? Karena kita ingin selalu menjadi pemenang dalam kehidupan dunia. Jabatan ingin naik, penghasilan ingin naik, gaji juga ingin naik, bahkan semua yang kita miliki sudah bertambah. Kenapa dalam masalah dunia kita selalu ingin menjadi pemenang, tapi kenapa kalau berkaitan dengan masalah akhirat kita ingin menjadi pecundang? Kalau ingin menjadi pemenang dalam kehidupan dunia, maka kita juga ingin menjadi pemenang dalam kehidupan akhirat. Kenapa? Karena doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau bawa doa aku secara letterlek sama Bapak Ibu, awak ingin kebaikan di dunia, begitu juga kebaikan di akhirat. Maka tentu kita ketika ingin menjadi pemenang dalam kehidupan dunia, seharusnya kita juga ingin menjadi pemenang dalam kehidupan akhirat. Itulah maknanya, ya, itu di antara maknanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahkan sebenarnya Allah ingatkan kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Kok sama saja jadi pemenang Bapak Ibu? Apa lain lebih daripada itu? Barang minyak goreng miliar 2000. Bapak minyak goreng Ustaz tanya. Barang hampir 80 liter. Ya, kok ada orang sigo menjual minyak hampir 8.000 2 liter. Agak berjalan ibu hampir 100 meter sekitar, ada orang menjual minyak 20.000 2 liter. Setengah ibu, lain mau ibu berjalan sekitar. Pak lain apa? Pasti lain. Sebab kenapa Allah terbayang untung? Untung ni barang kok 100.000 dia peti untuk membeli minyak. Allah 2 kali lipatnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita dalam masalah keuntungan dunia siap berletih-letih, berlelah-lelah, jalan kaki agak setengah kilo. Tujuannya apa? Agar mendapatkan keuntungan duniawi. Kenapa kita tidak bisa berletih-letih dan berlelah untuk mendapatkan tujuan ukhrawi kita? Tarawih itu tidak lama kira Bapak Ibu, ya, barang lama tarawih Bapak Ibu subhanallah yang dirahmati Allah. Paling lama saja, paling lama tarawih. Biasanya mulai ke 8:30, selesai 9 lewat seperempat, ya lalu. Atau mungkin lebih cepat, tergantung imam Ustaz. Hampir 25 minit kaki itu. Cibur agak panjang, imam pun agak baca ayat sekitar Bapak Ibu. Biasanya banyak batuk di belakang. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tapi cobalah kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Panjang imam itu membaca ayat 20 rakaat semalam. 1 rakaat itu, ya, 1 kali itu biasanya bacanya 1 juz 1/4. Bagus 1 juz 1/4 supaya beku malam 27 khatam. Itu biasanya Masjidil Haram di Nabawi sudah dipakai. Coba Bapak Ibu dangan, biasanya semalam itu 1 juz 1/4.
Ya, satu juz seperempat itu 25 halaman. Ya, kalau dipakai kok ya betul 25 halaman. Awal jadikan satu rakaat itu 1 halaman, 1 rakaat itu 3 baris sampai baris segala rasanya. Tapi cobalah di Masjidil Haram Masjid Nabawi jangan terasa iman. Sebab kenapa? Sesuatu yang kita nikmati tidak akan pernah terasa berat. Maka mari kita jadikan amal-amal kita itu amal yang kita nikmati. Kok kalau wabana pitih di jalan Allah Bapak Ibu, ya, awak yakin balasan Allah jauh lebih baik. Maka tidak akan terasa. Maka di antara amalan mulia di bulan Ramadan itu adalah infak dan sedekah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fa yudarisul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Jadi amalan utama ketika Ramadan itu infak dan sedekah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan pernah berhitung Allah ketika sesuatu berikan di jalan Allah. Ya, kok Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, infak sebab kenapa? Rasul mengajarkan kepada kita bukan logika matematik. Yang diajarkan oleh Rasulullah adalah logika hadis. Mana qasamalun min sadaqah, tidak berkurang harta ketika disedekahkan. Nah, masuk logika matematiknya Bapak Ibu. Ibu-ibu punya 100.000, lalu diberikan infak 25.000, tentu nanti tinggal 75.000. Sakit deh 100.000. Tapi bukan itu logika hadis. Logika keimanan adalah yang 25.000 itu Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Sedangkan yang 75.000 bersama kita Allah berkahi. Kalau dilipat gandakan luar biasa. Apalagi Allah berkahi. Yakinlah rezeki kalau diberikan kepada kita penuh keberkahan pasti terasa cukup. Jadi kok adua merasuk, ya, karunia bahwa yang diberikan di Allah itu gadang, tapi terasa tak cukup. Khawatirnya rasa syukur kita yang mungkin kurang atau keberkahan yang dicampur daripada harta. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, baru mulai Ramadan. Ya. Artinya apa? Masih banyak malam-malam yang akan kita lewati, masih banyak hari-hari yang akan kita lewati. Maka jangan sampai Ramadan tahun ini jauh lebih buruk daripada Ramadan sebelumnya. Apatah lagi kalau seandainya Ramadan tahun ini jauh lebih buruk dari bulan-bulan selain Ramadan. Karena patutnya Ramadan itu pasti sesuatu yang bernilai. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, begitu juga ko ado pitiwa, ko ado haratowa, ko ado sesuatu yang awak miliki, awak pergunakan di jalan Allah. Jangan pernah merasa rugi. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Batanya ke Bapak Ibu, barang kostum haji gini Bapak Ibu. Banyak ada ustaz kami ustaz, ayah kami bedanya. Ya, sampai kini lo tahu barangnya. Ya, ada orang mention 40.000, ada orang mention Nabi dari itu, bahkan mention 100. Tapi kalau berapapun yang kita keluarkan, ya, kalau pemerintah tujuannya adalah untuk meringankan rakyatnya. Kenapa? Karena rakyatnya akan beribadah. Tapi kalau kita prinsipnya Pak Ibu, berapapun yang kita keluarkan untuk mendapatkan ridho Allah, maka jangan pernah anggap dia merupakan kerugian. Sebab kenapa? Karena balasan yang dijanjikan Allah jauh lebih besar. Begitu juga infak dan sedekah. Maka infak dan sedekah itu bukan amalan orang kaya. Kalau amalan orang kaya, Bapak Ibu yang akan berinfak dan bersedekah itu hanya orang kaya. Salah. Infak dan sedekah itu adalah amalan orang beriman yang yakin Allah yang memberi rezekinya, yang yakin bahwasanya apa yang Allah tetapkan untuknya nggak akan pernah bisa diambil oleh orang lain. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, keyakinan ini yang kita praktekkan dalam bulan Ramadan. Apa yang berikutnya Bapak Ibu? Magi pembukuan orang. Baru magi pembukuan orang spesial Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Karena Rasulullah bersabda, "Man fattara sha'iman", siapapun yang membukakan orang yang berpuasa,
maka baginya pahala puasanya dan pahala puasa orang yang dibukakan tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun juga. Jadi kok kabar kurang pahala puasa negara-negara kolak sapi Bapak Ibu jangan terima kolak lagi. Ya, buat di depan rumah wana malalimu pembukuan lo. Kok kabar kurang? Namun ternyata tidak. Tidak sedikit pun pahala kita berkurang ketika orang lain memberikan perbukaan kepada kita. Kita tetap penuh mendapatkan pahala dan orang yang memberikan perbukaan juga akan mendapatkan pahala kita. Tidak akan mungkin Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah menambah puasa sebab bisa bulannya 30 hari paling banyak atau 29 hari. Tidak ada bulan Qamariyahnya 31 hari Bapak Ibu. Tidak ada. Hanya 30 ada paling banyak. Tapi apakah bisa kita mendapatkan pahala lebih daripada 30 hari puasa? Bisa. Caranya dengan memberi perbukaan. Pak Ustaz mesti fakir miskin atau siapa saja Bapak Ibu. Yang penting nyoba puasa, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi jangan sampai ibu janji lo juga kawan. Ambo agi tolak, agi mulut teknik, anak mulia sama itu. Ya, kalau itu namanya barter tuh, batukar. Nanti ini okola, nanti dapat otak. Maka kalau seandainya Pak Ustaz lalu kami berjanji dengan Ustaz, tapi ambo baragi ini kebaikan di atas kebaikan, kenikmatan di atas kenikmatan. Tapi kok janji wah, itu tak boleh. Sebab kenapa? Karena barter jadi tidak ada pahala. Semata-mata awak ingin tukar makanan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah Ramadan yang akan kita jalani selama sebulan penuh. Maka jangan pernah merasa berat untuk bersikap dalam bulan Ramadan. Anak berikutnya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, wakaf. Kau adu di antara Bapak Ibu batanya kamu Pak Ustaz, anak paling rancak bagian hadiah untuk orang tua. Kalau jawab Bapak Ibu, cari sesuatu yang bisa diwakafkan untuk orang tua. Bapak itu sebab selagi yang kita berikan itu barang ataupun benda dipergunakan di jalan Allah, di jalan kebaikan, maka selagi itu orang yang mewakafkannya mendapat pahala. 14 abad yang lalu Utsman mewakafkan sebuah sumur, di atasnya banyak pohon kurma, sampai sekarang tetap digunakan, tetap didapatkan manfaatnya, maka selagi itu Utsman mendapatkan pahala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini juga di antara yang kita coba lakukan dalam bulan mulia. Di samping yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, baca Quran. Sebab bulan Ramadan itu identik dengan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Maka jangan sampai awak membaca Quran lebih seketik dibandingkan bulan-bulan lainnya Bapak Ibu. Ya, kalau lebih seketik dari bulan lainnya awak rugi. Dalam bulan Ramadan itu waktu kita membaca Quran. Pak Ustaz bari di kami baca Quran Pak Ustaz. Tidak lancar kami. Inilah luar biasanya Quran. Kalau awak baca Quran tabata-bata Bapak Ibu bari dewa, maka Rasul janjikan falahu ajran. Baginya 2 pahala. Apa halnya? Pahala membaca Quran dan kedua pahala balik membaca. Jadi tidak ada yang rugi dengan Al-Quran Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Maka jangan sampai lisan kita tidak basah dengan ayat-ayat Al-Quran ketika pada waktu sekarang ini kita dalam bulan Ramadan. Kalau perlu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Bapak punya target sehari barang baca Quran. Pak Ustaz, acuh tak tercapai Pak Ustaz, sebab kita tidak pernah mengkhususkan waktu dengan Quran. Awak biasa mengajian bila lapang baca Quran, di luar kan lapang Bapak Ibu. Banyak kesibukan. Akan tetapi patutlah setelah salat apa kita baca Quran, mau setelah salat subuh pulang daripada pengajian baca Quran sebelum istirahat, atau salat zuhur, atau salat asar, atau salat maghrib, atau malam hari, yakinlah awak akan dapat mencapai ampunan awak. Tetapkan tersebut.
Jangan sampai Al-Quran itu hanya menjadi pajangan di lemari kaca kita saja. Jangan sampai Al-Quran itu hanya dibaca aduh nama niga di antara orang. Padahal Al-Quran itu adalah petunjuk yang mulia. Ada paling mencari Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, doa. Bapak Ibu kalau lihat surat Al-Baqarah 183 itu tentang kewajiban Ramadan puasa. 186 tentang Ramadan, 185 tentang Ramadan, 186 tentang doa, 187 lagi-lagi tentang Ramadan. Istilahnya adu buah salib Bapak Ibu. Ya, ada satu ayat terletak pada 4 ayat tentang Ramadan. Di tengah-tengahnya ada tentang doa. Tapi itu bukan buah salib Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kata para ulama, itu menunjukkan doa itu penting dalam bulan Ramadan. Sebab kenapa? Karena banyak waktu-waktu yang mustajab kita bertemu pada bulan Ramadan. Contohnya Bapak Ibu, sebelum berbuka. Sebelum berbuka itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Artinya apa? Kalau Bapak-Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah mengamalkan, ya karena bagi orang berpuasa itu ada waktu yang mustajab sebelum dia berbuka. Jadi kalau mulai jam 6 sampai ke waktu berbuka, sediakanlah waktu kita dan anak-anak kita untuk mengangkat tangan berdoa minta kepada Allah semua keinginan-keinginan kita. Kok anak awak ingin jadi dokter apa-apa ibunya istri jadi lupa ustaz, tak salah Bapak Ibu. Ajarnya untuk berdoa apa yang inginkan dalam kehidupan. Sebab kenapa? Di samping ikhtiarnya baraja kari, di samping itu juga dia memohon kepada Allah Ta'ala. Apalagi awak orang tua, tentu banyak keinginan untuk anak-anak. Ustaz, anakmu nomor 2 tu ya agak payah Ustaz. Ya, disuruh sholatnya agak baik. Ya, disuruh membantu orang lain hanya menacih lagi. Itulah waktu yang kita minta kepada Allah. Minta betul-betul kita minta, ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak yang taat kepadamu ya Allah dan berbakti kepada kami kedua orang tuanya. Yakinlah Bapak Ibu, tidak ada ya dan harapan dari anak kecuali dia berbakti ke awak. Tahun 96 atau 97 Bapak Ibu, aku pernah bertemu dengan ketika aku duduk di tinggi 2 Masjidil Haram waktu itu aku kuliah di sini di Madinah. Nampak dia seorang bapak. Kalau dilihat bentuk potongan tubuhnya Bapak Ibunya orang Afghanistan. Tapi karena aku tak pandai bahasa Urdu, aku cari saja. Yang menariklah umur bapakku sekitar 60 karena lah tua. Tapi di punggungnya ada wanita. Ambo cari wanita itu jauh lebih tua dari dia dan ambo yakin itu ibunya bukan istrinya. Yang menarik adalah ketika di bawah sudah penuh dengan tempat orang tawaf, ya maka bapak itu naik ke atas. Logikanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, semakin jauh kita dari tempat berputar, maka semakin jauh putaran itu. Iya nak Bu? Tak? Iya. Kalau tawaf di bawah, dia kayaknya. Sebab putaran kayaknya. Tapi kalau tawaf di atas, tambah jauh. Lagi ada 1,5 kilo sekali putaran Bapak Ibu. Nyogendong ibunya 1,5 kilo sekali putaran kali 7. 3,5 kilo. Ambo umur tentu Bapak Ibu sekitar 21 tahun. Yakin ambo lebih kuat daripada bapak itu. Tapi kalau ambo disuruh menggendong orang sambil tawaf, ya mari kita sama. Ambo yakin sakin-yakinnya sayangnya kau orang gaib yang membuatnya lupa letih dan lelah. Nyotari bajalan, ya, baputa 7 kali tawaf, lalu kemudian dia berhenti. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, lah ingin Bapak Ibu anak semua itu. Pasti. Jangan semua itu Pak Ustaz nyobalin sikit si ambo dengan cara elok lah ada mati waktu. Ini apa itu? Ya, maka bagi anak sesuatu yang dianggap kedurhakaan oleh Allah sampai mendacih ke orang tua itu dianggap sebagai kedurhakaan. Maka larangnya wala taqul lahuma uff.
Yang ini saya katakan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ketika bulan Ramadan kita mempunyai waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebelum berbuka, ketika sahur sepertiga malam terakhir, itu waktu mustajab. Jangan sampai lupa mengangkat tangan minta kepada Allah. Apapun yang kita perlukan dalam hidup. Begitu juga antara azan dan iqamah. Tadi mau cari, ya, ketika mau datang masih ada 5 minit lain. Artinya masih panjang waktu untuk berdoa. Sebab antara azan dan iqamah itu waktu yang mustajab. Begitu juga, ya, kalau seandainya kita berada pada hari Jumat, ketika khatib naik mimbar atau antara dua khutbah, yang dikatakan oleh para ulama waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan sebagian ulama mengatakan kapan lagi ketika awal pertama hujan, rinai-rinai turun pertama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, walaupun hadis itu tidak terlalu kuat, tapi sebagai ulama memakainya sebagai dasar. Yang ingin saya katakan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Ramadan ini mulia, maka jangan sia-siakan Ramadan ini hanya dengan amal-amal biasa. Ya. Kemudian ada umrah di bulan Ramadan, karena Ramadan sudah datang. Ya, kita sambung dengan berikutnya i'tikaf di akhir Ramadan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Nabi itulah banyak pahalanya, diampuni dosa-dosanya, tapi tetap beliau sepenuh terakhir bulan Ramadan tetap beliau melaksanakan i'tikaf. Maka mudah-mudahan amal-amal kebaikan, jadi prinsipnya apapun amal kebaikan yang kita lakukan, dia akan tetap menjadi sesuatu yang sangat bernilai, terutama ketika bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, di antara juga sebagai penutup, ya, kaidahnya apapun amal kebaikan itu akan bernilai tinggi di bulan Ramadan. Ya, yang wajib akan dilipat gandakan, yang sunat juga dilipat gandakan. Lain kalau Bapak 50 rakaat sholat sehari semalam Pak. Bapak lebih dari Bapak di minggu. Oh, bulan Ramadan tak hari ada Bapak ini. Wah, itu nih. Sholat fardu kita 17. Ya, sholat fardu kita 17, 2, 4, 4, 3, 4. Tambah sholat tarawih itu berapa Pak? Sebenarnya telah 28. Baik, kalau kita biasa sholat, ya, rawatib sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu, waktu itu 10 Pak. Sebelum subuh 2, ya. Sebelum zuhur itu 2, bisa sampai sholat periodnya 2. Kemudian setelah zuhur bisa 2 lagi. Setelah maghrib 2, setelah isya 2, 10. Apalagi nanti ditambah sebelum asar. Sebelum asar itu bukan rawatib, ya, tidak ada rawatib sebelum asar, tapi ada salat sunat sebelum asar. Maka Rasulullah mengatakan, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'ah. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Ambil 10 Bapak Ibu. 28 tambah 10, 38. Bapak Ibu masuk ke dalam masjid, salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Anggap 3 kali saja, lah 6, lampe, alut salat 2 hari. Ya, jadi untuk 50 rakaat sehari semalam itu tidak balik sebelah Bapak Ibu. Kalau seandainya, coba lihat, inilah bedanya Ramadan dengan bulan lainnya. Kok di 2 bulan Ramadan disuruh 50 rakaat, juga kami yang sekali. Tapi kok dalam bulan Ramadan bukan sesuatu yang berat sebenarnya. Maka mudah-mudahan ini menjadi amal-amal terbaik kita. Daripada Bapak Ibu menahan batu, biar mulai mengalah. Ya, kok sakit Bapak Ibu dia menahan batu tadi gitu kan, sebenarnya batu, tapi Ustaz berhenti, biar mulai mengalah Bapak Ibu. Wajibkan sampai situ Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang bertanya, silakan. Masih ada waktu tua, kalau tidak wajibkan sampai situ. Nah itu Bu, pertanyaan Bu. Nah, Pak, ada Pak? Nah, kalau tidak wajib untuk Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.